Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 101 sampai dengan ayat 110 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha khina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Wa in usira ala annahuma istahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma'tadayna inna idzal laminaz zalimin. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim
wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدنك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمنك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101 sampai dengan ayat 110. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah banyak tanya kepada nabimu tentang berbagai persoalan yang jika diterangkan niscaya menjadi penyebab kesulitan kepadamu. Tapi jika kamu menanyakannya waktu Al-Quran diturunkan, tentu akan diterangkan kepadamu. Namun Allah telah memanfaatkan hal itu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Catatan, di antara kesalahan kaum muslimin yang besar ialah menanyakan hal-hal yang tidak diharamkan. Akhirnya diharamkan karena dilihatkan oleh pertanyaannya sendiri. Al-hadis. Hal itu dalam peribahasa dilukiskan bagai belalang minta getah. Peristiwa masa lalu sehubungan dengan kesalahan seperti ini telah dimaafkan Tuhan karena luas pengampunannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah banyak tanya kepada nabimu tentang berbagai persoalan yang jika diterangkan niscaya menjadi penyebab kesulitan kepadamu. Tapi jika kamu menanyakannya waktu Al-Quran diturunkan, tentu akan diterangkan kepadamu. Namun Allah telah memaafkan hal itu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Sebelum kamu telah ada orang yang menanyakan hal-hal semacam itu kepada nabi mereka. Setelah diterangkan, mereka mengingkarinya. Allah tidak pernah menjadikan binatang-binatang bahirah, saibah, wasilah, dan ham menjadi syariat agama untuk mereka. Tapi orang-orang kafirlah yang membuat rekaan dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Catatan, unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima betina
unta itu dibelah telinganya sebagai tanda unta itu tidak boleh dimakan, ditunggangi, dan dibebani. Yang kedua, unta betina yang dibiarkan lepas lelas semuanya sehubungan dengan nazar terhadap tuhan-tuhan berhala. Misalnya orang Arab di zaman jahiliyah bernazar, apabila maksudnya berhasil baik, dia akan menjadikan untanya saibah untuk dipersembahkan kepada berhala. Yang ketiga, kambing betina yang berhubungan rapat dengan kawan jantannya, bila melahirkan anak jantan diserahkan untuk berhala. Jika melahirkan anak kembar, yang satu jantan dan yang lain betina, maka yang jantan tidak diserahkan kepada berhala, melainkan untuk menjadi kawan betinanya. Yang keempat, unta penjantan dijadikan bibit pejantan yang dibiarkan lepas lelas semuanya karena telah menjantani atau membuntingi 10 ekor unta betina. Peraturan tentang bahirah, saibah, wasilah, dan ham berupa mengharamkan memakan sebagian makanan yang bukan diharamkan Allah adalah peraturan yang dibuat-buat oleh orang kafir yang mereka yakini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul yang menyampaikannya, mereka jawab, cukuplah bagi kami mengikuti kebiasaan yang kami pusakai dari bapak-bapak kami. Apakah mengikuti kebiasaan bapaknya itu sudah cukup bagi mereka, walaupun bapak-bapaknya itu tidak tahu apa-apa tentang syariat dan tidak pula mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari perbuatan maksiat. Orang-orang yang telah sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah dapat petunjuk kepada Allah, tempat kembali kamu semua, dan akan diterangkannya kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antaramu telah merasa dekat menghadapi kematian, disyariatkan mengadakan saksi pada waktu membuat wasiat. Kesaksian itu terdiri dari 2 orang laki-laki yang jujur dari golonganmu dan 2 orang lain di luar golonganmu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa malapetaka yang mungkin membawa maut, namun tahanlah keduanya untuk memberikan kesaksian sesudah selesai sholat. Andai kata kamu ragukan kejujurannya, mintalah agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan apa-apa dengan sumpah ini, walaupun dia termasuk keluarga dekat kami, dan kami pun tidak akan menyembunyikan kesaksian yang telah diwajibkan Allah. Bila kami tidak jujur, maka kami terbilang orang berdosa. Jika dibuktikan kedua orang saksi itu berbuat curang atas kesaksiannya, maka hendaklah kedudukannya digantikan oleh 2 orang lain yang lebih berhak dari 2 saksi pertama, diambil dari kerabat yang meninggal, lalu keduanya naik saksi dan bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, bahwa kesaksian kami ini di samping kami lebih berhak, juga lebih dapat dipercaya daripada kedua orang saksi terdahulu, dan kami tidak akan melanggar batas dengan menuduh keduanya dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sesungguhnya
Bila kami bersumpah palsu, tentu kami terbilang orang aniaya. Itulah jalan paling dekat yang disyariatkan Tuhan, supaya para saksi memberikan kesaksiannya menurut wujud peristiwa yang sebenarnya tanpa perubahan, atau supaya mereka takut kecurangannya akan ketahuan yang berakibat dosa dalam persaksian. Dengan dikembalikannya sumpah kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah, karena itu bertakwalah kepada Allah untuk tidak memberikan kesaksian palsu, dan dengarlah ketentuan hukum yang diajarkannya kepadamu. Kalau kamu tidak menurut, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Ingatlah suatu hari saat Allah mengumpulkan para rasul, lalu ia berfirman, bagaimana tanggapan orang terhadap seruanmu? Mereka menjawab, kami tidak mengetahui tentang itu. Engkaulah yang paling tahu perkara yang gaib-gaib. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, renungkanlah karuniaku kepadamu dan kepada ibumu, ketika aku menguatkanmu dengan Ruh Kudus. Kamu berbicara dengan manusia saat dalam ayunan dan sesudah dewasa. Dan ingat pula ketika aku mengajarimu menulis dan membaca kitab suci atau ilmu hikmat, Taurat dan Injil. Dan ingat pula ketika engkau membuat kepingan tanah berbentuk burung dengan izinku, sesudah itu kau tiup, maka jadilah ia seekor burung dengan izinku. Dan kau sembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan kau sembuhkan orang berpenyakit kusta dengan izinku. Dan ingat pula ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburnya, lalu ia hidup dengan izinku. Selanjutnya ingat pula ketika aku mencegah Bani Israel yang ingin membunuh dan menyalibmu, ketika engkau membawa keterangan-keterangan yang meyakinkan kepada mereka. Lalu orang-orang kafir itu diantaranya mereka berkata, ini semuanya hanyalah sihir belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 101 sampai dengan ayat 110 beserta terjemahnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.